Shalom, selamat malam bagi seluruh jemaat GKI Sola Gracia dari Yerusalem hingga Sion. Betapa sukacitanya dan bahagianya kita semua bahwa pada saat ini, di malam hari ini, kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah keluarga. Kita patut bersyukur atas campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Dan ibadah keluarga di malam hari ini akan dilayani oleh hambanya, Ibu Syama Since Sanda II. Untuk mengawali ibadah keluarga di malam hari ini, mari jemaat sekalian, baik di rumah Tuhan maupun di rumah-rumah kediaman masing-masing, kita akan menyanyi bersama-sama dari nyanyian rohani 94, ayat 1 dalam keadaan duduk, dan ayat yang kedua dalam keadaan berdiri, dan pada ayat yang kedua, pelayan firman mengambil tempat. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah, dan kata-kata selanjutnya. Berhimpun semua Mari kita berdoa. Ibadah keluarga Jemaat Sola Gracia Buper Waena yang kami laksanakan di malam hari ini, baik yang ada di rumah Tuhan maupun jemaat yang melaksanakan di rumah masing-masing melalui live streaming, kami alaskan dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dengan perantaraan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah dengan penuh sukacita kita menyanyi sekali lagi dari nyanyian Kidung Jemaat 353 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua.
Dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita akan memujinya dari Mazmur puji-pujian, Mazmur 99 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur 99 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan Mazmur pujian ini untuk kita semua. Tuhan Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia, Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Amin. Untuk mengaminkan Mazmur pujian, kita akan memberikan bagi Tuhan persembahan syukur. Untuk mengiringi persembahan syukur kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 403 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Kidung Jemaat 403. Hujan berkata terjun. Hujan berkata tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus.
Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Filipi 4 ayatnya yang ke-10 sampai 20. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Sebelum kita membaca firman kebenaran Tuhan, marilah kita berdoa. Kekuatan, penghiburan, sukacita dan bahagia di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak lagi bersahabat dengan kami manusia, hanya kami dapat di dalam firman-Mu. Karena dari firman-Mu Tuhan, kami tahu jalan kebenaran dan keselamatan. Dari firman-Mu, kami belajar bagaimana cara hidup kami sebagai orang percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ya Bapa di dalam sorga, saat ini dalam persekutuan ibadah keluarga, kami rindu belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami sadar sungguh ya Tuhan, tanpa firman-Mu, hidup kami adalah sia-sia. Untuk itu, berkati dan tolong kami semua, teristimewa hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Saya adalah manusia yang lemah. Untuk itulah ya Tuhan, berikan hikmat dan marifat, agar firman-Mu yang akan hamba sampaikan dapat kami pahami dan dapat kami mengerti. Dengan demikian, kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Kami juga berdoa atas persembahan yang telah kami berikan. Berkati tangan-tangan yang telah memberi dengan sukacita. Dan kiranya persembahan ini dapat kami gunakan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ini kami Tuhan, berfirman-Lah, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Filipi 4 pasalnya yang ke-10 sampai 20. Saya akan membaca untuk kita semua dengan perikop terima kasih atas pemberian jemaat. Ayat 10, aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah.
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah Bapa kita selama-lamanya. Amin. Yang dikatakan berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Pembacaan kita pada malam hari ini saya beri judul Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan kita. Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Surat Paulus kepada jemaat Filipi ditulis pada saat Paulus berada di dalam penjara. Keadaan yang dipenjara bagi Paulus bukanlah sebuah bencana atau kekalahan, tetapi baginya penjara adalah kesempatan bagi dia untuk menyatakan dan mengajarkan kepada jemaat apa yang sesungguhnya dapat terjadi kepada setiap pengikut Yesus. Bukan hanya kehormatan, bukan hanya sanjungan dan pujian, tetapi juga penderitaan dan penjara. Paulus melihat penjara justru sebagai hadiah, sehingga imannya justru menyala-nyala dan dengan semangat tetap memberikan penghiburan dan penguatan kepada jemaat. Paulus memiliki sikap ini bukan karena kebetulan. Ia memiliki sikap ini karena kesadaran penuh bahwa hidupnya telah terjamin dalam kasih dan anugerah Allah. Ia tidak perlu lagi merisaukan dan cemas terhadap apa yang terjadi dalam hidupnya, penderitaannya, aniaya, duka cita telah diterimanya sebagai sebuah paket lengkap dalam apa yang Allah anugerahkan kepadanya, karena telah yakin sepenuhnya bahwa ia adalah pengerja yang dipercaya Allah untuk memberitakan Injil keselamatan bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, Paulus sangat mengasihi jemaat Tuhan dan menganggap mereka sebagai keluarganya. Ia rela memberi hidupnya untuk membangun mereka. Kasih yang tulus serta hati yang mau memberi merupakan modal bagi Paulus untuk membangun gaya hidup keluarga Allah yang sejati, sehingga hidupnya dipenuhi dengan sukacita. Paulus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada jemaat yang telah memberi perhatian kepadanya melalui pemberian yang dia butuhkan dan doa dari jemaat Filipi. Paulus ingin memberikan pemahaman tentang pemeliharaan Tuhan atas hambanya dan kepada kehidupan umatnya, bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan sesungguhnya akan selalu dicukupkan oleh Tuhan. Dengan iman kepada Tuhan, kita dimampukan untuk dapat mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana Paulus mengungkapkan pengalaman hidupnya, dia telah merasakan bagaimana hidup yang berkelimpahan dan bagaimana hidup dalam kekurangan. Namun semuanya itu dapat dilaluinya sebab ada Tuhan yang selalu
memampukannya menjalani semua itu. Jemaat Filipi adalah jemaat yang sangat sederhana, namun memiliki hati yang mau memberi bagi pekerjaan Tuhan yang sedang dilaksanakan oleh Paulus. Mari kita belajar dari gaya hidup jemaat ini. Jangan hanya sibuk dengan dunia ini, tetapi investasikanlah hidup kita pada hal-hal yang bernilai kekal. Itu lebih mulia di pemandangan Allah. Kita semua mampu melakukannya karena kita adalah garam dan terang dunia. Janji Tuhan bagi orang yang mau menginvestasikan hidupnya bagi kerajaan Allah adalah Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Filipi 4 ayatnya yang ke-19 yang telah kita baca tadi. Sekalipun jemaat tidak memberikan suatu pemberian yang lebih untuk kebutuhannya, dia tetap bisa hidup dan menjalani kehidupannya seperti biasa, sebab Tuhan memelihara dan mencukupkan kehidupannya. Mencukupkan dalam segala keadaan adalah kebalikan dari sikap yang tidak pernah merasa cukup. Karena sikap yang tidak pernah merasa cukup ini, lahirlah kekikiran dan keserakahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nafsu dunia akan mendorong kita untuk terus mengumpulkan dan menyimpan sebanyak-banyaknya. Kantong dompet kita tidak akan pernah berkata cukup. Tidak lagi menerima uang jika kita membuka rekening bank. Yang ada hanyalah saldo minimal. Tidak akan dikatakan pada kita batas maksimal uang yang bisa saudara simpan adalah sekian. Maka akibat selanjutnya, karena tidak ada kata cukup ini, kita akan berpikir 2 kali atau 3 kali untuk mengeluarkan simpanan untuk suatu pemberian kepada orang lain. Karena berapapun yang kita miliki, selalu merasa kurang. Sikap yang selalu merasa kurang ini akan menjadi racun yang menyengsarakan kehidupan kita. Sikap yang selalu merasa kurang ini akan menjadi racun yang menyengsarakan kehidupan kita. Walaupun kita sudah memiliki sesuatu untuk kita nikmati, namun kita justru selalu mengusahakan diri untuk terus mencari dan mengumpulkan. Sampai kapanpun, sikap yang selalu kurang dan belum cukup ini tidak pernah dipuaskan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mencukupkan diri dalam segala keadaan adalah bentuk syukur dan iman kita kepada Tuhan yang selalu memelihara hidup kita. Kita diajar oleh firman Tuhan untuk mencukupkan diri, supaya kita tidak disusahkan oleh nafsu dunia ini. Kita percaya oleh iman kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mencukupkan hidup kita dengan penuh sukacita dalam situasi apapun. Itulah sikap yang dimiliki oleh Paulus. Tuhan mencukupkan kehidupannya sehingga dia menjalani hidup tetap dengan penuh rasa syukur. Jemaat terkasih, kita harus belajar untuk bersandar pada janji-janji Tuhan dan kuasa Kristus untuk menolong kita. Merasa cukup jika kita selalu menginginkan lebih banyak. Mintalah kepada Allah
untuk membuang semua keinginan itu dan merasa puas dengan segala keadaan. Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan dan keperluan kita, tetapi dengan suatu cara yang Dia tahu adalah baik untuk kita. Dan harus ingat apa itu keinginan dan apa itu kebutuhan. Sebab Tuhan menjawab kebutuhan, bukan keinginan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bukan manusia super yang dapat menghadapi berbagai masalah dan tantangan hidup. Untuk itu, datanglah kepada Dia seperti yang dikatakan Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar ini, kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita, yang mengajarkan untuk selalu mencukupkan diri dalam segala keadaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk merespon pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan menyanyi dari nyanyian rohani 84 ayatnya yang keempat. Nyanyian rohani 84 ayatnya yang keempat. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami berubah setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, tegaklah firman Allah selama-lamanya. Kita akan berdoa syafaat jemaat Tuhan. Kita akan membawa kepada Tuhan segala ucapan syukur kita, harapan-harapan kita. Kita berdoa bagi pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh majelis jemaat, badan pelayan unsur jemaat, panitia pembangunan, panitia sidang jemaat, dan juga setiap rumah tangga kita. Kita juga mendoakan usaha pemerintah dalam penanganan COVID-19. Seluruh doa ini kita akan bawakan bersama-sama dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi kita menyanyi dari Kidung Jemaat 413 ayatnya yang pertama dan kedua. Pada ayat kedua kita bangkit berdiri. Kidung Jemaat 413 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin
berdoa. Pulanglah ke tengah-tengah keluarga dan lingkunganmu. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai saat ini terus kekal selama-lamanya. Saya kembalikan kepada pembawa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga di malam ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat GKI Sola Gracia dari Yerusalem sampai Vision yang telah mengambil bagian dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Juga kepada anak-anak tim multimedia yang setia untuk senantiasa mendampingi dalam setiap ibadah, baik itu ibadah keluarga, ibadah anak sekolah minggu maupun ibadah minggu raya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang telah membawakan firman kebenaran di malam hari ini, Ibu Syama Sinjesande II. Kita semua diingatkan oleh firman Tuhan agar kita meneladani Rasul Paulus bagaimana dia mencukupkan berkat yang dia punya. Mari jemaat sekalian dikasihi Tuhan Yesus, apa yang Tuhan telah berikan, kita patut bersyukur. Biarlah Tuhan senantiasa mencukupkan apa yang kita perlukan. Dan kita senantiasa mengucap syukur, karena apa yang kita terima semua berasal dari Tuhan. Terima kasih semua yang telah mengambil bagian dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.